Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, guys. How are you? Oke, dalam video pembelajaran kali ini kita masih belajar mengenai English text, yaitu Analytical Exposition Text, how to make it easily. Oke, lanjut yuk. Materi yang akan dibahas ada 5 poin. Pertama, definition, purpose, language features, generic structure, and example. Oke, kita bahas one by one ya. Definition. The definition of analytical exposition text is a type text that belongs to argumentation text type where the text contains about the author's detailed thinking about an event that is around. Analytical exposition text adalah sebuah jenis teks yang termasuk ke dalam teks argumentasi, di mana teks ini berisi tentang pemikiran penulis mengenai event yang ada di sekitarnya. Exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Exposition adalah sebuah jenis teks yang mengelaborasi ide-ide penulis mengenai fenomena yang terjadi di sekitarnya. The purpose, ada 3 tujuan dari analytical exposition. Yang pertama, to persuade the readers that idea is important matter. Yang kedua, to persuade the reader or listener that there is something that certainly needs to get attention. Yang ketiga, to analyze a topic and to persuade the reader that this opinion is correct and supported by arguments. Dengan kata lain, tujuan dari analytical exposition text adalah untuk membujuk, menganalisa topik, sehingga pembaca menganggap bahwa ide yang diketengahkan oleh penulis itu merupakan ide yang penting, memerlukan perhatian, dan opini yang disampaikannya itu benar karena disupport oleh serangkaian argumentasi. Generic structure. Generic structure dari analytical exposition text terdiri atas 3 bagian, yaitu thesis, arguments, dan reiteration. Apa sih yang dimaksud dengan thesis, argument, dan reiteration? Secara singkatnya, thesis or introduction introduce the topic and indicate the writer's position. Memperkenalkan topik dan juga mengindikasikan posisi penulis. Lalu bagian argument terletak pada bagian body paragraph, di mana penulis explain the argument to support the writer's position. Menjelaskan argumen-argumen yang bisa mendukung posisi penulis pada bagian tesis. Reiteration merupakan conclusion, di sini berisi restating the writer's position atau pernyataan ulang posisi penulis. Untuk lebih mudah dipahaminya, silahkan perhatikan slide berikut ini. Ini adalah bagian tesis. Masih ingat ya bagian tesis tadi yang disampaikan di awal? Nah, in the thesis section, the authors introduces the main topic or idea to be discussed. Thesis is always in the first paragraph in analytical exposition text. Di bagian tesis ini, author memperkenalkan topik atau ide utama yang akan dibahas. Tesis selalu terletak di bagian awal ya. Jangan lupa tesis selalu ada di bagian awal. Jadi kamu nggak perlu bingung lagi. Oke, bagian yang kedua dikenal dengan argument. What is argument? In this section, the authors present arguments that support the main idea of author of the text. Di bagian ini, penulis menuliskan argumen-argumentasi yang bisa mendukung ide-ide utama penulis mengenai teks atau the main topic or the main idea. Usually in an analytical exposition text, there are more than 2 arguments. Biasanya dalam teks eksposisi ini terdapat lebih dari 2 argumen. Kenapa begitu? Karena the more argument displayed, the more the reader believes that the topic discussed by the author are very important or require attention. Semakin banyak argumentasi yang ditulis, yang didisplay, maka pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang didiskusikan oleh penulis memang penting dan membutuhkan perhatian. Bagian ketiga dikenal dengan reiteration, yakni the closing part of an analytical exposition text that is always located at the end of the paragraph. Ini adalah bagian penutup dari analytical exposition yang terletaknya selalu di awal paragraf. Selalu di akhir paragraf. Kalau yang di awal paragraf tadi disebut dengan tesis, yang di akhir paragraf disebut dengan reiteration. Jangan sampai ketukar ya. Reiteration contains a rewritten or redeployed main idea contained in the first paragraph. Reiteration is also commonly called conclusion. Di bagian ini adalah sebuah penulisan ulang ide utama, gitu ya. Disebut juga dengan conclusion. Oke, language features yang terdapat di dalam
Analytical exposition itu ada 11. Yang pertama abstract noun, yang kedua modal verb atau dikenal dengan modal auxiliary, lalu ada modal adverbs, bentuknya pun passive voice bukan active voice, lalu menggunakan simple present tense, ada 4 conjunction atau kata sambung. Yang pertama berbentuk causal conjunction atau kata sambung yang menyatakan sebab akibat seperti it is caused by, kayak gitu ya, because. Nah, lalu ada contrastive conjunction yang menyatakan pertentangan seperti however, but, nevertheless, and so on. Ada internal dan external conjunction. Lalu fokus ke relational proses, ini seperti firstly, secondly, kayak gitu ya, seperti kronologis lah. Lalu ada fokus on generic human and non-human participant. Selanjutnya, kita lihat contoh dari analytical exposition. Lihat di bagian reiteration. Kita mulai dari bagian penutup ya. In my opinion, all school students should wear hat. Di sini lihat pernyataannya seperti yang tadi disampaikan bahwa reiteration adalah mengulang isi dari bagian tesis. Kita lihat bagian tesisnya. Sebelumnya, yuk kita lihat the title. The title is Should Children Wear Hats at School? Lalu bagian kedua yang disebut dengan tesis, ini adalah paragraf pertama. I believe, ini di sini penulis menyatakan posisinya. I believe that you should always wear a hat at school when you are playing outside to stop you from getting sunburn. Nah, perhatikan from getting sunburn. Ini adalah ide utama yang ditulis oleh penulis. Maka argumentasi yang diketengahkan ke dalam teks ini semuanya mendukung ke bagian ini. Lihat di argument 1. Firstly, if you don't wear a hat, you will get sunburn and the sunburn is painful. Ya, di bagian kalimat ini semua acuannya sama, yaitu tentang sunburn. Apa sih sunburn itu? Oh, sunburn itu bisa menyakitkan. Baru dibahas di argumen berikutnya. Secondly, sunburn could lead to skin cancer. Lalu dibahaslah mengenai skin cancer secara ringkas, bahwa orang bisa menderita karena skin cancer dan dari skin cancer ini bisa membunuh orang. Maka untuk menghindarinya, dianggap penting bahwa students should wear hats at school. Oke, how to write it easily? Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih kita menulis analytical exposition text dengan mudah. Ya, kita harus memperhatikan 3 bagian ini. Yang pertama adalah what. What topic? Topik apa yang mau kita bahas? Lalu what position? Posisi yang seperti apa yang kita inginkan? Apakah the writers believe, sure, or convinced about something? Apakah penulis percaya, yakin, dan memang mau meyakinkan? Lalu dibangun dengan bagian kedua why. Di sini mengapa? Kita berikan reasonnya. Mengapa itu dianggap penting? Bila perlu berikan contohnya agar orang-orang paham, agar orang-orang percaya bahwa argumentasi kita benar loh. Sehingga ide kita di paragraf pertama ini, tesis ini, orang akan menerimanya tanpa membantah lagi. Lalu di bagian conclusion, we have to sum up. Kita harus memberikan atau menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Kita bisa menggunakan kata in my opinion dalam pendapat saya. Oke. Untuk memudahkan kalian memahami video pembelajaran kita mengenai analytical text exposition, perhatikan resume yang diberikan dalam bentuk mind mapping berikut. Analytical exposition termasuk ke dalam English text, di mana the goal-nya adalah to tell or to inform about an important issue or event. The structure-nya, struktur teksnya ada 3, tesis pendahuluan, argument atau argumentasi, dan terakhir reiteration atau kesimpulan. Analytical exposition berisi tentang how will and how is. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran ini. And don't forget to subscribe this channel. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.